my YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, lagi-lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan studi S2. So everybody, yang akan kita bahas dalam video kali ini, saya rasa itu saya sudah pernah menjelaskan di video saya sebelumnya. Tetapi masih ada lagi teman-teman yang bertanya, everybody sekalian yang bertanya. So karena saya sudah terlanjur berjanji untuk menjelaskan dalam satu video, maka saya akan membuatkan video lagi. Maybe ini beberapa akan mirip dengan penjelasan sebelumnya, tapi saya jamin tidak akan sama karena saya mengupgrade juga terkait hal-hal lain ya yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Oke, pribadi yang akan kita bahas di video kali ini adalah terkait dengan tantangan berat saat kuliah S2 atau saat lanjut studi S2. Oke pribadi, pada umumnya tantangan terberat pada saat kita melanjutkan studi S2 dimulai dari sejak kita mau melanjutkan studi S2 itu sendiri, yaitu ketika kita berurusan berkaitan dengan berkas-berkas, ketika kita berkaitan dengan tes-tesan. Jadi tantangan beratnya yang pertama itu biasanya dalam melanjutkan studi S2 adalah seleksi penerimaan yang cukup berat. Pasti pribadi sekalian sedang ancang-ancang ingin melanjutkan studi S2 berpikir ya terkait dengan tesnya, terkait dengan kemampuan bahasa Inggris. Memang everybody, di beberapa kampus ternama khususnya di Indonesia itu dalam hal untuk masuk S2 biasanya mereka menentukan beberapa tes. Jadi seperti tes kemampuan bahasa Inggris, kemudian tes kemampuan dasar seperti PPA ya. Jadi itu akan dites mulai dari matematikanya, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan lain-lain. Jadi berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya, mereka itu karena tujuan utamanya mereka adalah kampus nomor 1, nomor 2, nomor 3, pokoknya 5 terbesar Indonesia. Makanya mereka itu sampai dengan beberapa kali tes, sampai 3 kali tes baru lulus. Kemudian ada yang 2 kali tes baru lulus, seperti itu. Jadi ada banyak sekali cerita ya. Kemudian juga ada harus belajar dulu ke PARE untuk mengupgrade bahasa Inggrisnya, untuk belajar terkait dengan bahasa Inggris, karena S2 tentunya tidak luput dari bahasa Inggris ya pribadi. Beruntungnya saya 1 kali tes sudah bisa masuk ya, alhamdulillahnya seperti itu. Tapi banyak juga teman-teman beberapa kali tes baru bisa masuk. Kemudian pribadi, tantangan berikutnya saat kita kuliah S2 adalah martikulasi. Biasanya beberapa kampus itu mengharuskan kita melewati martikulasi, biasanya martikulasi antara 3 bulanan ya. Jadi martikulasi ini pribadi membahas terkait dengan materi-materi dasar. Jadi misalnya kita sebelumnya biologi, kemudian kita mau lanjut di bidang apa gitu. Jadi ada martikulasi dulu terkait dengan materi-materi dasar yang akan menjadikan kita sebagai penghubung antara pengetahuan sebelumnya dengan yang akan kita pelajari di studi S2 ini. Jadi mungkin saja pribadi sekalian sudah vakum gitu dari dunia kampus kurang lebih 1-2 tahun misalnya baru lanjut lagi S2. Makanya itulah pentingnya martikulasi untuk menghubungkan kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang lama kita, supaya nanti kita melanjutkan studi S2 realnya pengetahuan lamanya itu tidak dilupakan seperti itu. Jadi dilakukan martikulasi, dan martikulasi ini cukup berat karena cukup padat ya. Hanya 3 bulan, sementara kita dipaksa untuk menguasai hampir seluruh materi di studi sebelumnya. Jadi sebenarnya dasar sih, tapi itu cukup berat di martikulasi ini. Kemudian berikutnya pribadi, tantangannya adalah biaya yang cukup tinggi. Ya, melanjutkan studi S2 atau pasca sarjana itu biayanya cukup tinggi, mulai dari SPP, kemudian juga penelitian. Mungkin kalau biaya hidup sehemat-hematnya kita ya, tapi kalau SPP penelitian itu tentunya lebih mahal dari studi sebelumnya, walaupun time-nya lebih short dibanding studi sebelumnya, tetapi untuk biaya yang kita keluarkan cukup tinggi dibanding studi sebelumnya pribadi.
Kemudian tantangan berat berikutnya adalah terkait dengan jadwal kuliah yang cukup padat. Jadi kalau kita melanjutkan studi S2 pribadi, kuliahnya kita itu kurang lebih hanya 2 semester. Minimalnya kan S2 itu kan biasanya ketentuannya hanya 2 tahun ya. Jadi 2 semester berarti 1 tahun kita berkuliah. Jadi hanya selebihnya tahun berikutnya itu kita sudah melakukan penelitian. Jadi 2 tahun itu kita benar-benar kuliah. Tetapi biasanya pada umumnya ya pribadi, semester 1 misalnya masih kuliah, semester 2 biasanya kita nyambi tuh mulai penelitian. Makanya biasanya tantangan di jadwal kuliahnya cukup berat jika dibandingkan dengan studi sebelumnya. Kalau studi sebelumnya kan ada panjang waktunya, biasanya 2 tahun atau 4 semester, 5 semester, 6 semester itu kan masih ada kuliah ya. Sementara untuk S2 itu lebih padat karena hanya 2 semester. Kemudian selebihnya kita lakukan penelitian full sampai kelar studi kita, seperti itu ya pribadi. Selanjutnya berikutnya itu terkait dengan tugas yang banyak. Dan juga umumnya tugas-tugas anak pasca sarjana khususnya S2 itu menantang dan membutuhkan kreativitas berpikir yang tinggi. Jika di masa studi sebelumnya, misalnya di S1, dalam hal pembelajaran biasanya dosen lebih banyak menjelaskan, kemudian mahasiswa mendengar sesekali dosen memberi tugas. Tetapi ketika kita berada di jenjang S2 pribadi, dosen hanya mengarahkan kita apa yang akan kita kerjakan, apa yang harus kita tahu ilmunya, kemudian memberikan tugas kita untuk men-search sendiri apa sih terkait dengan tanda tanya yang diberikan oleh dosen. Jadi kita memecahkan masalahnya, makanya membutuhkan kreativitas berpikir yang cukup tinggi biasanya seperti itu. Jadi tugas-tugasnya juga tidak main-main, seperti beda jurnal, kemudian sometimes membuat jurnal seperti itu. Jadi cukup berat ya jika dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya biasanya studi sebelumnya kan makalah palingnya seperti itu. Kalau S2, selama saya S2 ya, pengalaman saya hampir semuanya itu dari awal semester sampai sekarang tidak pernah disuruh buat makalah, tidak pernah. Yang disuruh adalah beda jurnal, presentasikan jurnal yang kita dapat, kemudian membuat jurnal seperti itu. Dan juga jurnal-jurnalnya itu harus jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dan juga jurnal-jurnal internasional yang Q1, Q2, Q3 seperti itu ya pribadi. Jadi cukup berat tentunya, jurnal-jurnalnya ya berbahasa Inggris. Maka dari itu saya katakan tadi bahwasanya bahasa Inggris penting. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan tugas akhir yang menantang dan butuh tenaga yang cukup tinggi. Jadi tugas akhir ini sebenarnya perjalanan yang melelahkan ya, mengerjakan tugas akhir. Tetapi tergantung juga dari jurusan Anda dan juga tema penelitian yang Anda ambil. Jadi untuk tugas akhirnya pribadi memakan waktu cukup lama. Sometimes anak-anak S2 itu mengerjakan penelitian mulai dari semester 2 sampai dengan semester 4. Jadi cukup lama. Jadi untuk waktu penelitiannya itu memakan waktu kadang-kadang 1-2 tahun. Jadi cukup lama. Kalau biasanya di masa studi sebelumnya kan paling lama penelitian itu 6 bulan, 8 bulan seperti itu ya pribadi. Tapi kalau S2 kita benar-benar penelitiannya itu effortnya cukup tinggi dan butuh tenaga ekstra ya pribadi. Selanjutnya adalah tantangan beratnya sulit selesai tepat waktu. Walaupun juga banyak teman-teman yang selesainya bahkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Tetapi pada umumnya kita itu sulit lulus tepat waktu karena biasanya masalahnya itu di penelitian ya pribadi, bukan kuliah ya, tapi penelitian. Jadi kadang-kadang tema penelitiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada beberapa tantangan yang kadang kita hadapi dalam penelitian, mulai dari harus mengulang misalnya kesalahan dalam penelitian ataupun gagalnya dalam penelitian sehingga kita harus mengulang lagi, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan lainnya yang menyebabkan kita merasakan tantangan yang cukup berat ketika kita melanjutkan studi S2. Soal pribadi itulah terkait dengan tantangan berat saat kuliah S2. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian, bagi teman-teman yang sedang melanjutkan studi S2, yang mungkin sedang bergelut dengan penelitian. Mudah-mudahan segala hal yang berkaitan dengan studi Anda dilancarkan ya. Amin.
So everybody, thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.